Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Suryandono, mahasiswa program studi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi analisis deret berkala dan peramalan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis. Presentasi ini akan membahas konsep deret berkala, komponen-komponennya, dan berbagai metode analisis untuk peramalan data. Kita akan mempelajari tren, variasi musim, variasi siklus, dan variasi tak beraturan, serta bagaimana menggunakan metode analisis untuk membuat peramalan yang akurat dan beserta contohnya. Deret berkala. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat selama periode waktu tertentu. Data ini memiliki pola dan karakteristik tertentu yang dapat dianalisis untuk membuat peramalan. Terdapat empat komponen utama, yaitu yang pertama tren atau kecenderungan, variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap atau irregular variation. Analisis deret berkala memungkinkan kita untuk memahami pola data historis dan menggunakannya untuk membuat peramalan masa depan. Setiap komponen memiliki karakteristik dan metode analisis yang berbeda yang akan kita bahas secara mendalam dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus atau smooth. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Faktor yang mempengaruhi trennya ini yang pertama perubahan populasi, perubahan harga, perkembangan teknologi, dan yang terakhir perubahan produktivitas. Tren ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tren positif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y aksen meningkatkan dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaannya yaitu Y-aksen sama dengan A plus B kali X, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik satu satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Yang kedua, tren negatif. Tren negatif memiliki kecenderungan nilai ramalan menurun dengan meningkatkan waktu. Persamaannya, Y-aksen sama dengan A dikurangin B kali X, di mana A adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Dan apabila X naik satu satuan, maka Y-aksen akan turun sebesar B satuan. Metode analisis tren dibagi menjadi empat. Yang pertama, metode semi rata-rata. Membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data yang dibagi jadi dua bagian. Nilai rata-rata kelompok pertama, yaitu ke satu, dan kedua digunakan untuk menentukan persamaan tren. Yang kedua, metode kuadrat terkecil, yaitu digunakan untuk menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Persamaannya itu Y-aksen sama dengan A plus B dikali X. Yang ketiga, yaitu metode tren kuadratis. Digunakan untuk pola data yang tidak linear dalam jangka panjang. Persamaannya adalah Y-aksen sama dengan A plus B dikali X plus C kali X kuadrat. Yang keempat yaitu metode tren eksponensial, di mana tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaannya adalah Y sama dengan A dikali A plus B kuadrat. Pemilihan metode analisis tren yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil peramalan yang akurat. Metode yang lebih baik adalah yang memiliki derajat kesalahan yang lebih kecil, yaitu nilai jumlah antara Y kurangi Y aksen kuadrat yang paling kecil. Baik, penyebaran yang pertama untuk mencari metode semi rata-rata, yaitu yang pertama, mengelompokkan data menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil, nilai tengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali. Kemudian menghitung rata-rata hitung kelompok pertama dan kelompok kedua. Menghitung selisih antara kelompok kedua dan K1 untuk menentukan arah tren. Kemudian menghitung nilai perubahan tren dengan rumus K2 kurangi K1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dan dikurangi tahun dasar kelompok 1. Memasukkan nilai X persamaan di peramalan yaitu sama dengan A plus B kali X untuk mengetahui besar tren selanjutnya. Metode semi rata-rata adalah metode sederhana yang membagi data menjadi dua kelompok dan menggunakan rata-rata kedua kelompok untuk menentukan garis tren. Metode ini cocok untuk data yang memiliki pola yang relatif stabil. Berdasarkan grafik, jika nilai kelompok 2 lebih besar dari kelompok 1, maka tren positif atau naik. Jika kelompok 2 nilainya kurang dari kelompok 1, maka tren negatif atau turun. Berikutnya yaitu mengenai metode kuadrat terkecil. Tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah Y kurangi Y aksen kuadrat sama dengan jumlah Y kurangi Y aksen kuadrat. Rumus garis tren yaitu Y aksen sama dengan A plus B kali X, di mana Y aksen adalah nilai trennya, A merupakan nilai konstanta, yaitu nilai Y pada saat nilai X 0, B nilai kemiringan tambahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan. X merupakan nilai periode tahun. Rumus mencari nilai A dan B yaitu A sama dengan jumlah Y kurangi jumlah maaf A sama dengan jumlah Y dikurangi data dibagi data untuk nilai B jumlah YX dibagi jumlah X kuadrat, di mana jumlah Y merupakan jumlah nilai data, N merupakan jumlah data, jumlah YX merupakan jumlah perkalian Y dan X, jumlah X kuadrat merupakan jumlah kuadrat nilai X. Yang ketiga yaitu metode tren kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Namun, dalam jangka panjang, pola bisa berubah tidak linear. Metode kuadratis digunakan untuk data yang memiliki pola tidak linear. Persamaan tren kuadratis yaitu Y sama dengan A plus B kali X ditambah C kali X kuadrat. Rumus mencari koefisiennya yaitu A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat kali Y dikali jumlah X kuadrat dibagi jumlah data dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah data X pangkat 2 dikuadratkan. Konstanta B yaitu jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, sedangkan konstanta C
jumlah data dikali jumlah X kuadrat kali Y dikurangi jumlah X kuadrat dikali jumlah Y dibagi jumlah data dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2 dikuadratkan. Metode tren kuadratis cocok untuk data yang memiliki pola kurva, seperti data yang awalnya naik kemudian turun atau sebaliknya. Metode ini lebih kompleks dalam perhitungannya dibandingkan metode linear, tetapi dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk data dengan pola non-linear. Yang keempat yaitu metode tren eksponensial, di mana tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Metode ini cocok untuk data yang memiliki pertumbuhan atau penurunan yang sangat cepat. Persamaan tren eksponensial yaitu Y sama dengan A dikali A plus B dikali pangkat X dalam bentuk logaritma natural, ln Y aksen sama dengan ln A ditambah X ln kali 1 plus B. Rumus mencari nilai konstanta A dan B yaitu A anti ln kali jumlah ln Y dibagi jumlah data, sedangkan konstanta B yaitu anti ln dikali jumlah X dikali ln Z dibagi jumlah X kuadrat dikurangi 1. Langkah penyelesaian, data Y dibuat nilai ln, kemudian mencari nilai X ln Z dan X kuadrat, memasukkan seluruh nilai ke dalam rumus, menghitung nilai A dan B, membuat persamaan tren eksponensial. Untuk memilih tren yang lebih baik, kriterianya yaitu tren yang baik adalah tren yang memiliki tingkat ketepatan yang tinggi dalam menduga kejadian yang sebenarnya. Semakin tepat, semakin baik. Dengan demikian, alat yang lebih tepat akan mempunyai derajat kesalahan yang lebih kecil. Metode evaluasi yaitu digunakan jumlah kuadrat kesalahan, yaitu jumlah Y kurangi Y aksen kuadrat. Metode ini paling kecil dianggap paling tepat atau memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil. Pertimbangan lain selain tingkat kesalahan, pertimbangkan juga kompleksitas perhitungan, ketersediaan data, dan tujuan peramalan. Metode yang lebih kompleks tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik. Pemilihan metode tren yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil peramalan yang akurat. Evaluasi beberapa metode dan pilih yang memberikan tingkat kesalahan yang terkecil untuk data yang dianalisis. Kemudian, analisis variasi musim. Variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Variasi musiman dari sisi waktu lebih pendek dari tren, kurang dari 1 tahun. Metode perhitungan indeks musim yaitu terdapat metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dengan tren, metode rasio rata-rata bergerak. Analisis variasi musim penting untuk memahami pola perubahan data dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Indeks musim dapat digunakan untuk menyesuaikan peramalan berdasarkan tren dengan faktor musiman. Baik, saya akan menjelaskan terkait metode rata-rata sederhananya. Metode rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja. Rumus indeks musim yaitu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Penerapan metode ini cocok untuk data yang memiliki pola musiman yang jelas dan tidak terlalu dipengaruhi oleh tren jangka panjang. Perhitungannya sederhana dan mudah diterapkan. Metode rata-rata sederhana adalah metode paling dasar untuk menghitung indeks musim. Meskipun sederhana, metode ini dapat memberikan hasil yang cukup akurat untuk data dengan pola musiman yang stabil. Metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren, indeks musim pada metode ini merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Rumus indeks musim yaitu nilai data asli dibagi nilai tren sama dengan 100% dengan langkah-langkah menentukan persamaan tren dari data, menghitung nilai tren untuk setiap periode, membandingkan nilai data asli dengan nilai tren, menghitung indeks musim. Metode ini memperhitungkan pengaruh tren dalam perhitungan indeks musim, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk data yang memiliki tren yang signifikan. Indeks musim yang dihasilkan menunjukkan seberapa besar nilai data pada periode tertentu dibandingkan nilai tren pada periode yang sama. Metode rasio rata-rata bergerak. Metode ini dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Nilai N bisa 2, 3, 4, atau 12 tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musiman. Metode ini bisa dihitung dengan cara membuat rasio antara data asli dengan data rata-rata bergerak. Nilai rasionya yaitu data asli dibagi dengan data rata-rata bergerak. Kemudian mengelompokkan rasio ke dalam periode musiman yang sama, misalnya semua triwulan 1, semua triwulan 2, dan lain-lain, dan menghitung rata-ratanya. Kemudian menentukan faktor koreksi di mana rumusnya yaitu 100 dikali jumlah data dibagi jumlah rata-rata rasio selama periode datanya. Kemudian menghitung indeks musimnya bisa dihitung dengan cara nilai rasio dikalikan dengan faktor koreksi. Kemudian analisis variasi siklus. Siklus adalah suatu perubahan atau gelombang naik turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Berbeda dengan variasi musim, siklus biasanya memiliki periode yang lebih panjang seperti beberapa tahun. Karakteristik siklus memiliki periode tertentu untuk kembali ke titik asal, memiliki frekuensi, yaitu siklus yang dapat diselesaikan dalam satu periode waktu. Frekuensi sama dengan 1 dibagi lamanya siklus. Cara mencari siklus yaitu dengan menggunakan komponen deret berkala. Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Jika Y, T, dan S diketahui, maka CI dapat diperoleh dengan cara Y dibagi S sama dengan T kali C kali I. Itu merupakan data normal. Apabila dicari CI-nya, maka bisa ditemukan rumus TCI dibagi T, yaitu faktor siklus. Analisis variasi siklus ini bisa diaplikasikan dalam perekonomian sebagaimana gelombang dalam fisika juga mengalami siklus dari resesi, pemulihan ledakan, dan krisis. Analisis siklus penting untuk memahami pola perubahan jangka panjang dalam data ekonomi. Analisis gerak tak beraturan yaitu irregular movement merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama siklusnya. Komponen ini sulit diprediksi karena sifatnya yang acak. Penyebabnya
yaitu dari gerakan yang tidak beraturan, diantaranya adalah perang, krisis ekonomi, bencana alam, dan peristiwa luar biasa lainnya yang tidak dapat diprediksi. Mencari indeks gerak tak beraturan dari komponen tidak berkala, yaitu Y sama dengan T dikali S kali J kali I. Jika kita telah mendapatkan faktor siklus atau CI dan siklus C, maka indeks gerak tak beraturan dapat dihitung dengan rumus I sama dengan CI dibagi dengan C. Baik, berikut saya akan menjelaskan terkait soal pertemuan yang ke-11. Terdapat soal dengan seorang wirausahaan, toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatunya untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2017 hingga 2021 untuk data ganjil, dan dari tahun 2016 hingga 2021 untuk data genap sebagai berikut sesuai dengan tabel. Pertanyaannya, tentukan persamaan trennya menurut metode kuadrat terkecil atau least squares method dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Baik, langkah pertama yaitu kita harus memasukkan persamaannya, yaitu proyeksi Y sama dengan A plus B dikali X. Sebelumnya, terdapat data ganjil tahun 2017 sampai dengan 2021, nilai penjualannya dari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sebesar jumlahnya yaitu 710. Ditemukan titik tengahnya yaitu X untuk 2017 sebesar min 2, 2018 min 1, 2019 0, 2021, 2021 2. Kemudian kita mengalihkan nilai tengah dengan penjualannya yaitu X kali Y. Ditemukan data 2017 min 240, 2018 min 135, tahun 2019 0, 2020 155, dan 2021 1320 yang dijumlahkan XY sebesar 100. Jika nilai X dikuadratkan, maka ditemukan nilai total yaitu 10. Nah, setelah kita menentukan semua konstanta dan nilai-nilainya, mari kita masukkan pada persamaan Y aksen sama dengan A plus B kali X. Yang pertama, menentukan nilai konstanta A-nya, yaitu jumlah Y dibagi jumlah data, yaitu jumlah Y sebesar 710 dibagi dengan jumlah data, yaitu 5 tahun, maka nilai A ditemukan sebesar 142. Kemudian, konstanta B memiliki rumus jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, di mana nilai jumlah XY sebesar 100 dan jumlah X kuadrat yaitu 10, maka ditemukan B sama dengan 10. Setelah kita menemukan konstanta A dan konstanta B, mari kita masukkan ke persamaannya untuk menemukan nilai proyeksi pada tahun 2022 dengan periodenya sama dengan 3. Maka ditemukan Y aksen sama dengan A plus B kali X. Tadi di konstanta A sebesar 142, sedangkan konstanta B sebesar 10. Maka ditemukan nilai Y aksen sama dengan 142 ditambah 30. Maka nilai proyeksinya untuk tahun 2022 sejumlah 172. Sedangkan nilai proyeksi untuk tahun 2023 dengan periode keempat, maka kita masukkan nilai persamaannya, Y aksen sama dengan 142 ditambah 10 dikali 4. Maka ditemukan nilai sebesar 182. Jadi, untuk nilai proyeksi tahun 2022 pada data ganjil, ditemukan nilainya sebesar 172 penjualan, sedangkan nilai proyeksi untuk tahun 2023 ditemukan sejumlah 182 penjualan. Untuk data genap pada tahun 2016 sampai dengan 2021, polanya sama. Kita cari untuk nilai titik tengahnya, yaitu dengan nilai X. Untuk menentukan nilai XY, nilai X dikali Y dan X kuadrat, maka ditemukan jumlah totalnya, jumlah Y sebesar 810, jumlah XY 205, sedangkan jumlah X kuadrat sebesar 17,50. Kita masukkan ke persamaan. Yang pertama dicari untuk nilai A-nya, jumlah Y dibagi jumlah data, yaitu jumlah Y sebesar 810 dibagi jumlah data sebesar 6, maka ditemukan nilai 135. Untuk konstanta B, jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, di mana nilainya 205 dibagi 17,50, maka ditemukan nilai 11,71. Kemudian kita langsung dimasukkan ke koreksi. Untuk mencari nilai koreksi pada tahun 2022, maka kita tambahkan periodenya yaitu 3,5. Maka kita masukkan persamaannya, Y aksen sama dengan 135 ditambah 11,71 dikali 3,5, maka ditemukan sebesar 182,99. Sedangkan nilai proyeksi untuk tahun 2023 dengan periode 4,5, maka ditemukan persamaannya Y aksen sama dengan 135 ditambah 11,71 dikali 4,5, maka ditemukan nilai sebesar 194,70. Dengan demikian, penjualan pada tahun 2022 nilai proyeksinya sejumlah 182,99 penjualan. Sedangkan nilai proyeksi pada tahun 2023 penjualannya sebesar 194,70 penjualan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.